Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hai, saya Hasan, kembali lagi di channel Hightech, channel yang membahas tentang seputar teknologi dan informasi terbaru saat ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips untuk memilih casing yang baik untuk PC Anda. Jadi memilih casing komputer itu nggak sembarang. Bukan karena harganya mahal kita pasti bagus gitu, nggak semua harga mahal itu baik untuk kita, dan tidak semua yang murah itu belum tentu buruk buat kita gitu ya. Jadi di sini teman-teman sudah bisa lihat, di sini ada PC saya, dan ini PC yang ada di rakitan kita bersama, dan PC ini sudah bersama saya selama 4 bulan ya, 4 bulan. Saya akan membagikan tips kenapa saya pilih casing seperti ini, alasannya ya, dan juga teman-teman mungkin bisa menjadikan ini referensi untuk memilih casing PC Anda ya. Pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah kenyamanan. Maksudnya kenyamanan kan kita nggak mau bawa kemana-mana gitu ya. Kenyamanannya itu adalah pertama kenyamanan Anda merakitnya. Jadi teman-teman, pertama itu Anda harus pikirkan kenyamanan merakitnya. Itu ada di bagian dalamnya sini teman. Kalau teman-teman nggak nyaman merakitnya, contohnya saya beli yang proses motherboard, saya beli motherboard yang itu yang Micro ATX ya. Kalau saya belinya yang full ATX, motherboardnya size ATX gitu ya, dan ini akan mentok teman-teman, ini akan mentok dan kita masangnya nggak akan nyaman karena ruangnya itu sudah termakan gitu ya. Jadi full dia di bagian dalamnya. Saya belinya di sini motherboardnya Micro ATX, makanya saya pakai casing yang legal ATX teman-teman, gitu ya, tidak ATX. Yang kedua, nyamannya itu posisinya di tempat kita teman-teman. Kebetulan saya posisi ini di atas meja, jadi saya nyaman dengan yang warna-warna seperti ini. Makanya saya beli yang tempered glass. Sebuah kebahagiaan bisa melihat isi dalam casingnya gitu ya. Jadi dalam casing itu kelihatan, jadi kita akan punya rasa puas, jadi kita akan nyaman untuk bekerja. Kalau panas mata waktu menatap monitor, kita bisa tatap bagian monitor, jadi itu membuat kita kembali ya puas gitu dan nyaman untuk casing itu. Yang kenyamanan berikutnya adalah ukuran teman-teman ya. Ukuran, saya milih middle ATX. Kenapa nggak milih yang full ATX gitu? Karena saya itu memikirkan space yang terlalu besar. Kalau dia mau dipindahin atau segala macam, saya merasa terlalu besar gitu ya menutupi saya, karena saya kebetulan orangnya nggak terlalu besar, kecil ya, saya termasuk orang yang kecil. Jadi saya merasa kalau saya pakai yang full ATX itu akan terlalu besar dan menutup dan punya space yang terlalu besar di hadapan saya. Makanya full ATX itu cocoknya buat di bawah gitu. Menurut saya, kalau menurut teman-teman itu cocok di atas juga, salah sih, tapi terlalu besar itu merasa saya tersaingi gitu ya. Sebelah saya kerja yang besar gitu, jadi saya kurang nyaman gitu lah. Tapi kalau yang middle ATX, selain harga ini, saya juga mikirnya kenyamanan saya saat merakitnya, hadiah-hadiahnya, dan juga positioningnya terlalu kecil, jadi kadang kita bisa tertukar dengan tapi nggak mungkin lah ketukar ya, gitu ya. Itu dari segi kenyamanan teman-teman. Tapi yang paling penting teman-teman bukan yang kenyamanan tadi, yang paling penting adalah sistem udaranya ya. Istilahnya kalau di dunia komputer airflow
Airflow itu arus dari si udaranya. Airflow itu ada dia in, ada out. Ya, biasanya yang paling casing paling ini ada in, ada out. Jadi saya pilih teman-teman, itu yang depannya itu untuk in dan punya space yang besar. Jadi ini lumayan cukup besar untuk udara masuk dengan jari-jari yang di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, ini udaranya lumayan cukup besar untuk masuk. Dan saya pasang 3 pen di sini biar dia mendorong, mengambil udara dari si jari-jari ini dan mendorong terus lurus ya. Kemudian udara itu akan dikompar sama si pennya prosesor atau kipasnya prosesor sebagai stok baru, udara baru yang akan diputarkan untuk mendinginkan heatsinknya dan mendinginkan prosesor. Dan udara yang sudah terpakai tadi sama si prosesor kan itu jadi hangat tuh, ya kan? Kalau udara yang sudah dipakai pasti jadi hangat kalau sudah jadi kerja gitu ya. Dan itu langsung dibuang out di sini. Ini airflow-nya berarti saya pasangnya dari depan lurus ke belakang, ya. Dari depan lurus ke belakang airflow-nya. Jadi akan di-compare langsung buang. Jadi ini in out-nya konsepnya saya buat dari depan ke belakang. Kemudian ada juga di atas teman-teman. Ini saya buat ini untuk out juga teman-teman. Karena 3 yang masuk, 3 pen, 1 keluar itu kayaknya stoknya tidak akan terbuang semua dengan optimal, maka saya buat juga 2 di atas. Jadi saya tambahin pen, tapi pennya berbeda teman-teman. Speednya berbeda, yang masuk itu kencang, yang belakang itu kencang, yang ini semi kencang. Maksudnya semi kencang itu nggak terlalu kencang ya, kalau kita rasain, tapi tetap membuang ya. Tapi ada dust filter, kenapa harus ada dust filter, kenapa buangnya dari atas gitu ya? Karena menurut saya kalau kita buangnya ke bawah, di sini ada stok juga di bawah sini, dia akan, angin panasnya akan memberikan panas ke power supply yang ada di bawah. Sedangkan power supply juga butuh pendinginan, jadi lebih baik saya buangnya ke atas. Dan tidak masalah kalau kita buangnya ke atas, karena kita bukan mau buang debu, kita mau buang udara. Jadi dengan adanya lapisnya seperti ini, lapis udara debunya itu tidak akan menghalangi pembuangan udara karena tetap bolong ya. Jadi saya tag in udaranya dari depan dengan lumayan space yang besar di sini untuk bolongannya, untuk ruang masuk udaranya, dan saya tag outnya udaranya dari belakang dan juga dari atas. Itu konsep airflow dari saya. Kok teman-teman bisa buat konsep yang baru, atau dari depan masuk, dari belakang masuk, dari atas masuk, buang dari depan, itu bisa aja teman-teman. Tapi karena menurut saya lebih optimal karena ini satu tempat, dia lurus nih 3 masuk, dorong, itu lebih optimal, dan buangnya dari sini pelan, dari sini pelan, nya 1 dari sini 2 dan agak pelan, sehingga kalau membuang itu bisa aja dari atas atau dari bawah karena sudah diputarkan oleh si pen dari prosesor. Sedangkan dari depan ini satu arah teman-teman, 3 kipasnya satu arah dan akan memasukkan. Jadi kita butuh stok udara yang segar itu secepat mungkin dengan sebanyak mungkin, dan buangnya nggak perlu terlalu cepat apa gitu ya. Jadi itu airflow menurut saya. Kenapa saya pilih casing ini, dan rata-rata casing untuk gaming itu rata-rata yang seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatiin. Cuman yang teman-teman harus perhatiin menurut saya adalah ini ya, tempat lubang udara masuk yang cukup besar teman-teman, yang cukup besar. Ada tuh yang casing dia nggak ada udara masuk tapi dibuat di side sininya kecil ya, side-nya sini kecil kayak ada siripnya gitu ya gitu. Jadi kecil dia lubang gitu di sini, dan itu menurut saya untuk masuk udara itu sangat kurang. Dan ini casing middle attach yang
sejauh ini yang paling murah menurut saya ya, harganya sekitar 399 atau 400 gitu. Di atasnya itu banyak, di bawahnya kayaknya udah nggak ada. Dengan casing middle ATX dan udah tempered glass, ini kaca ya teman-teman, bukan mica. Dan juga air flow-nya yang di depan untuk tempat masuk udaranya itu besar. Dan kemudian apakah casing ini seperfect itu? Enggak. Casing ini juga tidak seperfect itu menurut saya. Apalagi dari bagian belakangnya teman-teman, untuk kabel manajemennya ini tidak saya buka. Saya nggak akan tunjukin karena kabel semua. Karena beberapa positioning lubang itu menurut saya tidak nyaman untuk kabel saya, untuk colok ke motherboard. Jadi dia terasa lengkungan itu terlalu patah sehingga memungkinkan untuk patah di dalam kabel ini. Jadi kabel itu lebih sering patah di dalam daripada patah di luar, karena dia terlalu ekstrim melengkungnya. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatiin. Jadi ini ada minusnya pasti banyak ini, ya. Tapi ini setidaknya untuk harga yang standar 399.000 sampai 400.000 ini lumayan sangat bagus. Ini adalah Aerocool Carbonite ini yang warna hitam, dan cuma ada warna hitam ya setahu saya. Jadi ini makanya saya pilih casing ini untuk PC pribadi saya, karena di samping kenyamanan saya dengan size-nya ya, size dan juga beberapa compartable-nya, ini membuat saya nyaman. Yang pertama tadi nyaman itu tidak semua orang sama teman-teman, tapi menurut saya ini nyaman dengan berdasarkan yang tadi saya sebutkan. Dan yang kedua, air flow untuk arus udaranya gitu ya, dimana masuknya dimana keluarnya saya gampang menentukan. Dan sewaktu-waktu kalau saya punya VGA, ini juga sangat bagus space-nya teman-teman. Dan positioning segala tombol dan USB-nya saya suka dengan interface-nya, dan saya suka dengan posisi dari tombol-tombolnya ya, karena di sini dia posisinya di atas. Ada kan yang PC itu posisinya di depan, ada di samping, dan saya paling suka yang di sini karena kemungkinan ini flashdisk kita patah atau senggol gitu nggak ada, karena di paling atas teman-teman. Dan untuk menjangkaunya ketika kita duduk di atas meja ini juga aman sampai tangan kita gitu. Nggak harus di bawah gitu. Terkadang kan kita mikir kalau pakai full ATX ketika kita duduk di meja kemudian flashdisk di atas nggak sampai gitu. Ini nyaman. Jadi itu merupakan saran dari saya. Pertama kenyamanan, yang kedua airflow. Ini casing sih cuma kalau perlu tempered glass ya silahkan, kalau nggak perlu ya juga nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau punya duitnya lumayan ya cari yang tempered glass yang mahal. Kalau tidak punya budget atau budget standar seperti saya ya ini sangat rekomendasi buat teman-teman. Oke teman-teman, itu aja tentang cara memilih casing biar jangan agak menyesal gitu nanti kemudian. Dan juga jika teman-teman suka video ini silahkan like ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diklarifikasi atau kasih saran, silahkan di komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini karena subscribe Anda sangat membantu buat. Oke, mungkin itu aja dari saya tentang casing, karena casing ini sebenarnya hampir mirip semua, tapi kita harus jeli-jeli miliknya ya. Saya Hasan Halitek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.